down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawi pun. Di sini kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan materi mengenai sedimensi dan batuan sedimen. Dengan anggota kelompok yaitu ada saya Miliana Faza, kemudian ada Anissa Aulia Sapitri dan Yustika Berlianti Mara. Pada kali ini pokok bahasan yang akan kita bahas yang pertama ada sedimensi sebagai proses geokimia, yang kedua ada jenis-jenis sedimensi, yang ketiga ada geokimia tanah, yang keempat ada komposisi kimia batu sedimen, yang kelima ada komposisi mineralogis batuan sedimen, kemudian yang keenam ada faktor fisiokimia dalam sedimensi, yang ketujuh ada potensi ionik, kedelapan konsentrasi dan hidrogen, ke-9 ada proses koloid dan kolonidal, 10 ada produk sedimensi, dan yang ke-11 ada jumlah total sedimen. Sedimensi sebagai proses geokimia. Bahasan yang pertama ada sedimensi sebagai proses geokimia. Sedimensi adalah interaksi atmosfer dan hidrosfer pada kerak bumi. Berbagai aspek sedimensi dijelaskan dalam istilah pelapukan, erosi, pengendapan, dan diagenesis. Tetapi tidak satu pun dari proses ini bekerja secara terpisah. Konstituen asli kerak mineral batuan beku adalah untuk sebagian besar tidak stabil sehubungan dengan atmosfer dan hidrosfer. Mereka telah terbentuk pada suhu tinggi dan kadang-kadang pada tekanan tinggi juga, dan tidak dapat diharapkan untuk tetap stabil di bawah kondisi yang sangat berbeda di permukaan bumi. Dari penambang umum batuan beku, hanya kuarsa yang tahan terhadap proses pelapukan. Semua mineral lain cenderung mengubah aksi atau oksigen, asam karbonat dan air mereka sedikit banyak diserang, dan mineral baru terbentuk yang lebih stabil di bawah kondisi baru. Batuan yang diubah cepat hancur di bawah pengaruh mekanis erosi, dan konstituennya diangkut oleh angin, air atau es dan diendapkan kembali sebagai sedimen atau tetap dalam larutan. Berikut merupakan tabel data kimia untuk urutan pelapukan dikembangkan pada basalt di Tours, Wales Selatan Baru, di mana tabel ini terlepas dari mekanisme pelapukan yang spesifik, perubahan kimia akibat pelapukan secara langsung terbukti jika analisis kimia dilakukan melalui urutan pelapukan material batuan. Analisis tersebut telah dilakukan pada jenis batuan induk yang berbeda di iklim yang berbeda. Data tipikal ditunjukkan pada tabel. Hilangnya cepat kation larut dari basal, lapuk, dan peningkatan oksigen tidak larut dapat dengan mudah dilihat. Gambar tabel menggambarkan perubahan mineralogi yang menyertai pelapukan kimia. Urutan yang diilustrasikan adalah tipikal iklim template. Profil pelapukan di daerah tropis mendekati alumina, dan kadang-kadang kaya titania. Residu akibat pencucian SiO2 dibantu oleh konsentrasi tinggi organik air tanah asam. Beberapa residu menunjukkan peningkatan dalam elemen partikular karena akumulasi mineral yang sangat tahan seperti ilmenit, rutite, zirkon, kuarsa, atau bahkan emas dan platinum. Jenis-jenis sedimentasi. Selanjutnya, sedimensi berdasarkan penyebabnya. Sedimensi dapat diklarifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu sedimentasi akuatis, sedimentasi aerolis, dan sedimentasi marin. Jadi, sedimentasi akuatis merupakan sedimentasi akuatis adalah pengendapan materi yang terbawa oleh air. Sedimentasi aerolis adalah sedimentasi ini terjadi karena angin membawa bahan-bahan yang kemudian mengalami pengendapan. Dan yang terakhir ada sedimentasi marin, yaitu sedimentasi yang terjadi karena adanya material yang terbawa oleh gelombang air laut. Geokimia tanah. Tanah dihasilkan dari pelapukan batuan. Komposisinya harus tergantung pada komposisi batuan dari mana ia terbentuk. Pernyataan ini jelas, tetapi mungkin menyesatkan. Meskipun tanah memang berbeda dalam komposisi, mereka secara keseluruhan agak seragam di area tertentu, dan perbedaannya terutama disebabkan oleh faktor lingkungan. Batuan induk yang sama dapat menimbulkan tanah yang sangat berbeda dalam kondisi yang berbeda. Faktor lingkungan meliputi iklim, aktivitas biologis, topografi, dan waktu, dan yang paling penting adalah iklim. Hal ini dapat dilihat dalam membandingkan produktivitas tanah yang terbentuk dari jenis
batuan yang sama di zona beriklim normal dan di daerah tropis lembab. Secara umum, tanah di daerah tropis yang lembab akan jauh lebih subur, tidak subur sebagai akibat atau intes pengajaran yang dibawa oleh curah hujan tinggi, suhu tinggi, dan penghilangan bahan organik yang hampir sempurna oleh mikroorganisme. Tanah dihasilkan dari pelapukan batuan, komposisinya harus tergantung pada komposisi batuan dari mana ia terbentuk. Pernyataan ini jelas, tetapi mungkin menyesatkan. Meskipun tanah memang berbeda dalam komposisi, mereka secara keseluruhan agak seragam di area tertentu, dan perbedaannya terutama disebabkan oleh faktor lingkungan. Batuan induk yang sama dapat menimbulkan tanah yang sangat berbeda dalam kondisi yang berbeda. Faktor lingkungan meliputi iklim, aktivitas biologis, topografi, dan waktu, dan yang paling penting adalah iklim. Hal ini dapat dilihat dalam membandingkan produktivitas tanah yang terbentuk dari jenis batuan yang sama di zona beriklim normal dan di daerah tropis lembab. Secara umum, tanah di daerah tropis yang lembab akan jauh lebih tidak subur sebagai akibat atau intes pengajaran yang dibawa oleh curah hujan tinggi, suhu tinggi, dan penghilangan bahan organik yang hampir sempurna oleh mikroorganisme. Data unsur-unsur mayor dan minor pada batuan induk dapat digunakan sebagai indikasi komposisi latar belakang tanah. Namun komposisi latar belakang dalam tanah juga sangat bervariasi menurut jenis tanah dan horizon tanah, terutama pada profil yang terdiferensiasi, baik yang ditandai dengan pengayaan yang nyata dalam oksidasi besi dan bahan organik. Kisaran nilai untuk beberapa elemen minor dan trace dalam tanah normal diberikan pada gambar berikut. Kita bisa lihat berikut merupakan gambar tentang kandungan beberapa elemen minor dan dalam tanah normal. Garis tipis menunjukkan nilai yang lebih tidak biasa. Nah, kita bisa lihat bahwa Ti itu pada rentan 1000 sampai 10.000 ppm kandungan logamnya. Untuk Mn itu di 1000 ppm, kemudian Ba itu di sekitar 100 sampai 1000 ppm, dan seterusnya. Komposisi kimia batuan sedimen. Clarke memperkirakan komposisi rata-rata serpi batuan sedimen umum, batuan pasir, dan batu gamping dengan menganalisis campuran dari banyak sampel individu. Kemudian dengan menggunakan perkiraan untuk jumlah relatif dari batuan sedimen, rata-rata untuk batuan sedimen secara keseluruhan dapat dihitung. Garrels dan Mackenzie pada tahun 1911 telah membuat analisis ekstensif menggunakan data yang lebih baru dan mendasarkan perhitungan mereka pada keseimbangan geokimia yang terlibat dalam konversi rata-rata batuan beku menjadi batuan sedimen rata-rata. Mereka menghitung proporsi serpi, batuan pasir, dan batu gamping menjadi 81:11 dan banding 8. Ronoff dan Jaroszewski 1969 menghitung komposisi rata-rata semua sedimen berdasarkan apa yang diketahui dari distribusinya, massa, dan komposisi individu. Kita bisa lihat pada tabel berikut, yaitu ada SiO2 di mana rata-rata batu bekunya ada 59,14, rata-rata batu serpinya 58,10, kemudian rata-rata batu pasirnya itu 78,33, kemudian untuk rata-rata batu kapurnya 5,19, rata-rata sedimennya 58,9, rata-rata sedimen kedua itu 59,7, dan rata-rata sedimen yang ketiga itu 46,20. Dan data-data selanjutnya bisa dilihat pada tabel. Gambar tersebut itu menyajikan skema yang menunjukkan bagaimana mineral primal berubah menjadi mineral sekunder berturut-turut melalui proses pelapukan. Mineral primal disusun menurut peningkatan ketahanannya terhadap pelapukan, dan mineral sekunder disusun untuk menunjukkan hubungannya dengan mineral asalnya. Baik, yang selanjutnya yaitu komposisi mineralogis batuan sedimen. Nah, mineralogi batuan sedimen dicirikan oleh dua jenis bahan yang berbeda. Yang pertama, mineral tanah dari kerusakan mekanis batuan induk, dan yang kedua, mineral yang baru terbentuk dari produk dekomposisi kimia. Mineral yang terakhir ini umumnya merupakan senyawa yang terhidrasi. Nah, seperti yang diharapkan dalam zat yang terdapat di lingkungan yang kaya air. Golitz pada tahun 1938 mengemukakan bahwa untuk mineral batuan beku terhadap pelapukan adalah kebalikan dari yang lain dalam rangkaian reaksi Bowen sebagai berikut, yang seperti di layar PPT. Nah, susunan tersebut tentu saja tidak menyiratkan deret reaksi balik.
Mineral tidak membalikkan satu ke yang lain pada pelapukan tetapi dikomposisi menjadi komponen mereka. Identitas susunan antara reaksi Bowen dan deret stabilitas Golitz ini menunjukkan bahwa mineral terbentuk terakhir dari batuan beku lebih stabil pada suhu biasa daripada mineral yang terbentuk pada tahap awal kristalisasi. Nah, dengan kata lain, perbedaan antara kondisi pada saat pembentukan dan yang ada di permukaan mencerminkan urutan stabilitas silikat umum dari batuan beku. Nah, selanjutnya yaitu faktor fisikokimia dalam sedimentasi. Geokimia proses sedimen pada dasarnya adalah geokimia reaksi berlangsung dengan adanya air. Air sama sekali bukan cairan biasa, dan dalam hubungan ini sifat-sifat uniknya layak untuk ditekankan. Sebagai air, pelarut tiada bandingnya. Nah, tidak ada cairan lain yang dapat menandinginya dalam hal jumlah zat, itu dapat larut atau dalam jumlah yang dapat ditampungnya dalam larutan. Struktur air molekul adalah kunci untuk sifat-sifat yang luar biasa. Hidrogen relatif kecil hubungannya dengan atom oksigen, sehingga molekulnya kira-kira bulat. Jari-jarinya hanya sedikit lebih besar dari ion oksigen. Sudut antara ikatan yang menghubungkan inti hidrogen ke pusat atom oksigen adalah 105 derajat. Struktur ini menghasilkan distribusi muatan yang sangat tidak merata dalam molekul. Kelebihan muatan positif muncul di antara proton dan sisi berlawanan dari molekul negatif. Jadi molekul air ini adalah dipol. Nah, daya tarik timbal balik dari dipol-dipol ini membuat gaya kohesif antara molekul air jauh lebih besar daripada cairan normal, yang disebabkan oleh gaya van der Waals yang lemah. Oleh karena itu, air untuk cairan dengan berat molekul rendah memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat tinggi. Kisaran cairan airnya 100 derajat pada 1 atm. Tak terduga panjang karena persintesi ikatan antara molekulnya. Energi yang diperlukan untuk memutus ikatan yang tersisa pada titik didih tercermin dalam panas penguapan yang sangat tinggi yaitu 9720 kal per mol. Gaya kohesi antara molekul air juga tercermin dalam tegangan permukaan yaitu 72,75 din per cm pada 20 derajat dibandingkan dengan 26,77 untuk CCl4 dan 28,88 untuk C6H6. Efek penting lainnya dari sifat dipol molekul adalah untuk memberikan air konstanta dielektrik yang sangat tinggi, yaitu 80. Konstanta dielektrik yang tinggi bertanggung jawab untuk aktivitasnya sebagai pelarut untuk senyawa ionik, karena gaya tarik antara ion berbanding terbalik antara konstanta dielektrik medium dan larutan ionik. Senyawa pada dasarnya adalah dispersi ion oleh molekul pelarut. Oke, selanjutnya yaitu potensi ionik. Ion dalam larutan akan menarik molekul air. Kation menarik ujung negatif dari dipol air di dekatnya. Anion pada ujung positif. Jumlah molekul air yang dengan demikian dapat dikemas di sekitar ion tertentu tergantung pada ukuran ion. Semakin besarnya, apabila semakin besar jumlah molekul air yang dapat mengelompok di sekitarnya. Namun, derajat hidrasi tidak hanya bergantung pada ukuran ion, tetapi juga pada intensitas muatan pada permukaannya. Misalnya, ion litium dengan jari-jari 0,74 Armstrong memberikan daya tarik yang jauh lebih kuat untuk dipol air daripada ion cesium dengan jari-jari 1,70 Armstrong. Meskipun muatan masing-masingnya sama, akibatnya ion litium terhidrasi, meskipun radiusnya kecil sehingga ion cesium ini tidak. Nah, hidrasi ion dengan demikian sebanding dengan muatannya yaitu Z dan berbanding terbalik dengan jari-jarinya yaitu R. Faktor Z per R, potensi ionik ini sangat penting tidak hanya untuk hidrasi ion, tetapi untuk banyak sifat-sifatnya dengan adanya air. Pentingnya potensi ion dalam proses sedimen pertama kali ditunjukkan oleh Goldsmith sebagai ukuran perilaku ion terhadap air. Potensi ion dari sejumlah ion diberikan pada tabel 6,3 pada samping layar berikut ini. Nah, potensi ionik adalah ukuran elektronegativitas karena semakin kecil jari-jari ion positif dan semakin tinggi muatannya, semakin asam oksidanya, dan sebaliknya, semakin besar jari-jari dan semakin kecil muatannya, maka semakin basa oksidanya.
Dari sudut pandang elektrostik, potensi ionik adalah ukuran intensitas muatan positif pada permukaan ion. Konsentrasi muatan positif pada permukaan kation ini menolak proton dalam molekul air yang terkoordinasi. Jika gaya tolak menolakannya cukup besar, sebagian dari proton-proton ini dapat terlepas, sehingga menetralkan muatan pada kation pusat dan menghasilkan pengendapan hidroksida yang tidak larut dengan gaya tolak yang sangat tinggi, yaitu potensi ionik yang tinggi. Semua proton dikeluarkan dari molekul air yang tertarik dan anion asam oksi terbentuk. Potensi ionik suatu unsur sangat menentukan tempat pengendapannya selama pembentukan batuan sedimen dan penting dalam semua proses pembentukan mineral dalam media berair. Ini memberikan penjelasan untuk perilaku elemen yang berbeda seperti misalnya kecenderungan ion terhidrasi berilium bivalen, aluminium trivalen, dan titanium kuadrivalen untuk mengendap bersama selama sedimentasi. Elemen dengan potensi ionik rendah seperti natrium, kalsium, dan magnesium tetap dalam larutan selama proses pelapukan dan transportasi. Unsur-unsur dengan potensi ion menengah diendapkan oleh hidrolisis. Ion-ionnya dikaitkan dengan gugus hidroksil dari larutan berair. Unsur-unsur dengan potensi ionik yang lebih tinggi lagi membentuk anion yang mengandung oksigen yang biasanya kembali larut. Ketika unsur-unsur diplot pada diagram dengan jari-jari ionik seperti ordinat dan muatan ionik sebagai absis, medan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ion kation terlarut, unsur hidrolisa, dan unsur anion kompleks terlarut seperti gambar 6,6. Beberapa contoh spesifik tentang pentingnya potensi ionik dalam perilaku unsur-unsur tertentu selama proses sedimen dapat dikutip. Besi dalam keadaan besi stabil dalam larutan Z per R sama dengan 2,7, sehingga pengendapan besi harus didahului dengan oksidasi menjadi besi dengan potensi yang jauh lebih tinggi, yaitu Z per R sama dengan 4,7. Demikian pula mangan stabil dalam larutan sebagai ion mangan, Z per R-nya sama dengan 2,5 dan diendapkan dalam bentuk kuadrivalen terhidrasi, yaitu Z per R 6,7. Jadi, di banyak batuan sedimen, produk hidrolisis dan oksidasi berasosiasi dalam deposit yang sama. Sekali lagi, sejumlah elemen kuadrivalen yang kurang umum dan langka terkonsentrasi dalam sedimen hidrolisat. Potensi ioniknya berada dalam kisaran yang ditentukan. Misalnya, tidak hanya berilium dan gallium yang secara kimiawi mirip dengan aluminium, tetapi juga titanium, zirconium, dan niobium dapat dikonsentrasikan dalam bauksit. Nah, faktor pengayaan seringkali 4 hingga 5 kali lipat dibandingkan dengan bahan induknya. Nah, selanjutnya yaitu konsentrasi ion hidrogen. Konsentrasi ion hidrogen di perairan alami sangat penting dalam reaksi kimia yang menyertai proses sedimen. Dalam air murni pada 25 derajat Celcius, konsentrasi ion hidrogen adalah 10⁻⁷ mol per liter. Jika konsentrasinya lebih besar dari air murni pada suhu yang sama, larutan tersebut dikatakan asam. Dalam kasus sebaliknya yaitu basa. Titik netral berubah dengan naiknya suhu ke arah konsentrasi ion hidrogen yang lebih besar. Sebagai ukuran kebalikan dari konsentrasi ion hidrogen, kita akan menggunakan istilah pH yang merupakan logaritma negatif dari faktor ini, yaitu jadi pH air murni adalah 7. pH medium sangat penting dalam mengendalikan pengendapan hidroksida dari larutan. Hal ini ditunjukkan pada tabel 6,4 yang memberikan pH untuk pengendapan awal hidroksida dari larutan encer sekitar 0,02 m dan pH beberapa lingkungan alami. Akan terlihat bahwa laut sedikit basah, sedangkan sebagian besar perairan darat agak asam. Nah, pH banyak perairan terestrial dikendalikan oleh Siepenhofer, CaCO3, CO2H2O. Larutan jenuh CO2 pada tekanan parsial 0,0003 atm di atmosfer memiliki pH 5,7 dan larutan kalsit dalam jenuh udara air memiliki pH mendekati 8,4. Untuk transportasi dan pengendapan besi, kelarutan besi hidroksida dan keseimbangan konsekuen sangat penting. Produk kelarutan besi hidroksida K diberikan oleh persamaan K sama dengan Fe3 plus OH-3. Fe3 plus sama dengan K per OH-3. Tetapi dalam air OH sama dengan KW per H+, di mana K adalah produk ionisasi air. Karena itu Fe3 plus sama dengan KH plus pangkat 3 per K3W.
Pada suhu tetap, K dan Kw adalah konstanta, maka konsentrasi besi-besi dalam larutan sebanding dengan pangkat 3 konsentrasi ion hidrogen. Misalnya, pada 18 derajat K sama dengan 10 pangkat min 38,6 dan Kw sama dengan 10 pangkat min 14,2. Oleh karena itu, K per K3W-nya sama dengan 0 pangkat 4 dan pH sama dengan 7. Fe3+ sama dengan 10 pangkat min 17 mol per liter. Pada pH sama dengan 6, Fe3+-nya sama dengan 10 pangkat min 14 mol per liter. Di perairan alami, besi ini hadir tidak hanya sebagai Fe3+, tetapi juga sebagai ion Fe2+ dan FeOH2+. Dan juga total besi dalam larutan pada nilai pH yang berbeda adalah, pH dengan 8,5 jumlahnya yaitu 3,10 pangkat min 8 Mg per M pangkat 3. Untuk pH 8, 4,10 pangkat min 7 Mg per M pangkat 3. Untuk pH 7-nya 4,10 pangkat min 5 Mg per M pangkat 3. Untuk pH 6 jumlahnya 5,10 min 3 Mg per M pangkat 3. Jadi, kelarutan besi pada pH 6 adalah sekitar 10 kali lebih besar dari pH 8,5. Larutan asam lemah yang mengandung besi yang mengalir ke laut dari wilayah daratan tetangga harus mengendapkan sebagian besar besinya di perairan laut yang basanya lemah. Hal ini dibuktikan dengan angka aktual yang menunjukkan bahwa rata-rata kandungan besi di perairan sungai sekitar 1 ppm, sedangkan di air laut jumlahnya sangat kecil sekitar 0,008 pm. pH lingkungan sangat penting untuk transportasi alumina dan silika dalam larutan dan mengendapkan kembali akhirnya mereka. Baik, materi yang selanjutnya yaitu proses koloid dan koloidal. Keadaan koloid adalah salah satu subdivisi halus, kisaran ukurannya sekitar 10 pangkat min 3 hingga 10 pangkat min 6 mm. Larutan koloid bergradasi menjadi larutan sejati di satu sisi dan menjadi suspensi di sisi lain tanpa garis demarkasi yang jelas. Derajat dispersi biasanya lebih besar dari gaya pisah mikroskop biasa tetapi kurang dari molekul, yaitu partikel koloid yang umumnya multimolekul. Partikel koloid dari fase dispersi dipisahkan oleh media pendispersi. Keseluruhan dapat disebut sebagai sistem dispersi. Ada beberapa jenis sistem dispersi atau koloid: padat gas asap, cair gas kabut, cair-cair emulsi. Tetapi, jenis yang penting dalam proses sedimen adalah sistem padat cair, yaitu sol, gel, dan pasta, di mana cairnya adalah air. Sol adalah sistem yang menyerupai cairan dalam sifat fisiknya, sehingga mereka mengalir dengan mudah dan tidak menunjukkan kekakuan. Gel di sini lain menunjukkan beberapa kekotoran. Pasta adalah sistem di mana meskipun bagian padatnya berbentuk partikel-partikel diskrit, konsentrasi partikel-partikel ini telah meningkat sedemikian rupa sehingga membentuk sebagian besar sistem, misalnya tanah liat plastik. Sol dalam air dibagi menjadi dua jenis, hidrofilik dan hidrofobik. Pada tipe pertama terdapat interaksi yang kuat antara partikel dan molekul air yang berfungsi untuk menstabilkan larutan koloid. Pada tipe kedua tidak ada gaya tarik-menarik antara partikel dan molekul air, dan dengan demikian mereka kurang stabil dibandingkan sol hidrofilik dan lebih mudah diendapkan. Pada umumnya, partikel pada sol hidrofobik lebih besar daripada partikel pada sol hidrofilik. Selanjutnya, jika sol hidrofobik telah diendapkan oleh beberapa perubahan fisik, sol tidak dapat segera diubah kembali menjadi sol dengan membalikkan perubahan ini, sedangkan sol hidrofilik umumnya dapat dibalik. Dalam hal ini tidak ada batas yang tajam antara kedua jenis sol ini, tetapi pembagiannya berguna. Silika adalah contoh zat yang membentuk sol hidrofilik. Aluminium hidroksida di sisi lain akan membentuk sol hidrofobik. Partikel koloid bermuatan listrik. Muatan ini mungkin saja berasal dari dua cara, baik dengan adsorpsi ion dari cairan atau dengan ionisasi langsung dari bahan partikel. Beberapa koloid, misalnya besi hidroksida, dapat memperoleh muatan positif atau negatif sesuai dengan lingkungan di mana mereka terbentuk. Muatan pada beberapa koloid penting adalah sebagai berikut.
di mana yang positif yaitu aluminium hidroksida, besi hidroksida, hidroksida kromat, titanium dioksida hidrat, thorium dioksida hidrat, dan zirconium dioksida hidrat. Sedangkan yang negatif adalah silika, besi hidroksida, vanadium petoksida hidrat, mangan dioksida hidrat, koloid humus, dan sol sulfida. Partikel koloid dapat berupa kristal atau amorf. Sebagian besar koloid anorganik berbentuk kristal. Pembentukan fakta ini telah menjadi kontribusi penting dari teknik difraksi sinar X untuk mempelajari koloid. Nah, koloid dapat diproduksi dengan dua prosedur, baik partikel kasar dapat dipecah menjadi dimensi koloid, atau partikel yang lebih kecil atau molekul atau ion mungkin menjadi partikel-partikel berukuran koloid. Sebagian besar koloid terbentuk secara alami, mungkin berasal dari cara yang kedua. Nah, keadaan koloid selalu menstabil. Nah, peningkatan ukuran partikel akan menyebabkan penurunan luas permukaan total dan karenanya penurunan energi beban sistem sehingga semua koloid secara teoritis tidak stabil. Meskipun mereka dapat tetap tidak berubah selama periode yang lama, muatan pada partikel merupakan faktor penting dalam stabilitas koloid. Dan ini umumnya membutuhkan konsentrasi elektrolit yang kecil. Sejumlah besar elektrolit bagaimanapun adalah pengendapan koloid. Pada akun ini, sebagian besar materi koloid dengan cepat terflokulasi oleh air laut. Koloid menunjukkan perbedaan besar dalam stabilitas relatif. Beberapa stabil di bawah variasi luas dalam lingkungan kimia dan fisik, yang lain membutuhkan perawatan kondisi yang dikontrol sepenuhnya agar ada dalam keadaan koloid sama sekali. Jelas, hanya zat-zat yang membentuk koloid yang agak stabil yang penting dalam proses geologis. Koloid yang tidak stabil dapat distabilkan dengan adanya zat lain. Dari jumlah tersebut, yang paling penting adalah senyawa organik. Dalam lingkungan geologis, senyawa seperti itu umumnya disebut sebagai koloid humus. Karena kurangnya informasi yang lebih tepat mengenai sifatnya, mungkin saja itu albumin. Kehadiran koloid humus ini tampaknya memainkan peran penting dalam menstabilkan koloid anorganik yang terbentuk selama proses sedimentasi, sehingga memungkinkan pengangkutan bahan tersebut dalam jarak yang jauh lebih jauh daripada yang mungkin dilakukan. Karena silika adalah bahan yang paling melimpah di kerak bumi dan mudah masuk ke dalam larutan koloid, peran silika koloid dalam proses sedimentasi telah menjadi diskusi yang banyak. Sebagian besar literatur geologi yang berkaitan dengan transportasi dan pengendapan silika terlarut pada dasarnya sepakat mengenai keadaan koloid silika. Namun, pengembangan tes kolorimetri yang memungkinkan diskriminasi antara silika koloid dan silika dalam larutan ionik telah menunjukkan bahwa kesimpulan ini didasarkan pada bukti yang tidak memadai. Tes-tes ini telah menunjukkan bahwa sebagian besar silika di perairan alami berada dalam larutan sejati. Pentingnya fakta ini untuk pemubaran dan pengendapan silika selama sedimentasi Kroskop pada tahun 1956 menunjukkan bahwa asal-usul rijang mungkin dapat dianggap berasal dari pembubaran sisa-sisa organisme yang mengandung silika, dan untuk pengendapan kembali silika awalnya dalam keadaan amorf tetapi tidak secara umum presipitasi anorganik langsung. Sifat penting partikel koloid adalah kemampuannya untuk mengikat dan mengkonsentrasikan zat tertentu melalui absorpsi. Dikenal dua jenis absorpsi, yang pertama adsorpsi fisik atau van der Waals, yang kedua adsorpsi kimia. Kedua jenis dapat bertindak bersama-sama dan semua gradasi antar ekstrem ada. Adsorpsi fisik dicirikan oleh panas adsorpsi yang rendah dan oleh ikatan yang longgar antara adsorbat dengan adsorben. Nah, adsorpsi kimia atau chemisorption di sisi lain dicirikan oleh panas tinggi adsorpsi dan ikatan kimia yang kuat, yaitu oleh ikatan valensi dari adsorbat. Nah, ini mungkin melibatkan ikatan kation asing atau anion asing atau keduanya untuk membuka ikatan pada permukaan adsorben, atau mungkin pertukaran atau substitusi anion atau kation asing atau keduanya untuk kation atau anion di permukaan. Sifat pertukaran basa khususnya ditunjukkan oleh lempung. Nah, di mana kation dalam lempung dapat ditukar dengan kation lain yang ada dalam larutan berair yang kontak dengan mineral lempung. Nah, dapat dianggap sebagai jenis adsorpsi tertentu. Beberapa prinsip yang mengatur adsorpsi dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah adsorpsi meningkat ketika ukuran butir adsorben berkurang dan karenanya luas permukaannya meningkat. Yang kedua,
Adsorpsi disukai jika adsorbat membentuk senyawa dengan kelarutan rendah dengan adsorben. Contohnya adsorpsi ion fosfat oleh besi hidroksida. Yang ketiga, jumlah zat yang teradsorpsi dari larutan meningkat dengan konsentrasinya dalam larutan itu. Yang keempat, ion bermuatan tinggi lebih mudah teradsorpsi daripada ion bermuatan rendah. Nah, melalui proses adsorpsi, banyak ion dapat dihilangkan dari perairan alami. Mineral lempung, terutama monomorilonit, menunjukkan kapasitas adsorpsi yang nyata. Adsorpsi kimia ion kalium oleh monomorilonit dapat mengakibatkan pembentukan ilit. Banyak ion kompleks, misalnya yang mengandung arsenik dan molybdenum, dan ion logam berat juga teradsorpsi dan dengan demikian dihilangkan dari larutan oleh koloid alami. Unsur-unsur tersebut sering diperkaya dengan besi sedimen dan biji pangan. Di sini kita berurusan dengan pengendapan sistematis hidrosfer, analog dengan efek pengendapan dari besi hidroksida yang baru diendapkan, digunakan dalam pengobatan. Tanpa fenomena ini, sejumlah elemen yang merusak secara biologis akan terakumulasi di perairan laut. Jumlah yang cukup dari banyak elemen seperti tembaga, selenium, arsenik, dan timbal berpotensi disuplai oleh pelapukan dan erosi selama waktu geologis yang menyebabkan keracunan serius pada laut jika tidak ada proses eliminasi zat-zat yang aktif. Yang selanjutnya yaitu produk sedimentasi. Pemeriksaan sepintas dari proses sedimen menunjukkan bahwa mereka cenderung menghasilkan campuran rata-rata dari komponen individu yang ada dalam bahan induk, dan dengan demikian mereka bekerja melawan diferensiasi kimia apapun. Namun tidak demikian, pelapukan, erosi, dan sedimentasi umumnya menyebabkan pemisahan yang nyata dari unsur-unsur utama, seperti yang ditunjukkan oleh Goldsmith. Siklus materi di permukaan bumi dapat disamakan dengan analisis kimia dan analisis kuantitatif pada saat itu. Diferensiasi kimiawi yang dihasilkan sangat luar biasa. Langkah-langkah dalam proses pemisahan geokimia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mineral yang sangat tahan terhadap kerusakan kimia dan mekanis dikumpulkan sebagai bahan granular. Dari jumlah tersebut, yang paling umum adalah kuarsa, dan produknya adalah pasir kuarsa atau batu pasir yang menunjukkan pengayaan nyata dalam silikon sehubungan dengan bahan induknya. Ini dapat dibandingkan dengan pemisahan silika pada tahap pertama analisis batuan. Yang kedua, akumulasi produk pemecahan kimia aluminosilikat menghasilkan lumpur yang pada dasarnya terdiri dari mineral lempung. Hal ini menyebabkan konsentrasi aluminium dan juga kalium dengan adsorpsi. Proses ini sesuai dengan langkah kedua dalam analisis batuan, pemisahan alumina dan basa lainnya yang mudah terhidrolisis. Yang ketiga, seiring dengan pembentukan sedimen berlempung, tetapi sedang terpisah dalam ruang waktu, besi diendapkan sebagai besi hidroksida. Dalam proses ini, oksidasi dari besi 2 ke besi 3 mendahului presipitasi dengan hidrolisis. Konsentrasi besi adalah hasilnya, kadang-kadang sampai sejauh pembentukan biji besi. Yang keempat, kalsium diendapkan sebagai kalsium karbonat baik oleh proses anorganik murni atau oleh aksi organisme. Batu kapur terbentuk dan kalsium dengan demikian terkonsentrasi. Hal ini dapat mengakibatkan pemisahan kalsium yang hampir kuantitatif, seperti dalam analisis kimia. Batu kapur dapat sebagian atau seluruhnya diubah menjadi dolomit oleh aksi metasomatik larutan kaya magnesium dan magnesium sehingga diendapkan dan dipekatkan bersama dengan kalsium. Yang kelima, basa-basa yang tertinggal dalam larutan terkumpul di laut, di mana basa tersebut dihilangkan hanya dengan penguapan, sehingga menimbulkan endapan garam. Yang paling penting dari basa ini tentu saja adalah natrium, tetapi jumlah kalium dan magnesium yang lebih sedikit juga terakumulasi dalam air laut. Pemecahan kimia batuan oleh pelapukan dapat diwakili oleh skema berikut. Skema ini menunjukkan jalur yang diikuti oleh unsur-unsur utama selama sedimentasi dan memberikan klasifikasi geokimia yang berguna untuk sedimen menjadi resistat, hidrolisat, oksida, karbonat, dan evaporasi. Goldschmidt mengenali kelas lebih lanjut reduced yang meliputi batu bara, minyak sulfida sedimen, dan belerang sedimen. Sulfida dan belerang sedimen juga sering terbentuk karena proses organik. Meskipun
mungkin secara tidak langsung. Nasib unsur-unsur utama selama sedimentasi telah diselesaikan dengan cukup baik. Silika terkonsentrasi di sedimen resistat, alumina dihidrolisat, besi dan mangan dioksida, dan kalsium dan magnesium bikarbonat. Sebagian besar natrium tetap berada dalam larutan dan akhirnya terakumulasi di laut. Kalium diserap oleh lempung dan dapat membentuk mineral irit dan glaukonit. Nasib unsur-unsur mineral selama sedimentasi belum diselidiki secara menyeluruh, dan lebih sedikit yang diketahui tentang perilaku mereka dalam keadaan ini daripada selama magmatisme. Proses sedimentasi lebih kompleks dan kurang seragam daripada proses beku dan banyak faktor yang mungkin berperan dalam menentukan transportasi dan pengendapan suatu elemen. Mereka termasuk potensi ionik, pH, dan potensi oksidasi medium, sifat koloidal, dan adsorpsi. Oleh karena itu, belum memungkinkan untuk membuat pernyataan kategoris mengenai nasib banyak elemen minor selama sedimentasi. Teori Kian dan Wedderpool telah menyiapkan kompilasi kritis dari data yang tersedia untuk 3 kelompok utama batuan sedimen serpih, batu serpih, dan karbonat. Angka-angka mereka diperbarui jika perlu, diberikan dalam tabel 6.6 bersama-sama dengan rata-rata untuk batuan beku untuk perbandingan. Data menunjukkan bahwa batuan sedimen umum jarang menunjukkan pengayaan yang nyata dalam unsur-unsur minor dan jejak atas jumlah yang ada dalam batuan beku pada kenyataannya. Batu pasir dan karbonat biasanya habis dalam unsur-unsur ini. Sebagian besar elemen jejak agak lebih terkonsentrasi di serpih daripada di jenis batuan sedimen lainnya, tetapi jumlah di serpih biasa jarang melebihi rata-rata batuan beku. Dalam bentuk kelompok penting pasir dan batu pasir, kuarsa sejauh ini merupakan mineral sisa yang paling umum dan paling melimpah, dan pasir serta batu pasir merupakan sumber silika untuk keperluan industri. Banyak mineral lain mungkin muncul dalam jumlah kecil di pasir dan batu pasir, tetapi sebagian besar dapat terurai dan dihilangkan oleh pelapukan yang intens. Zirkon adalah salah satu mineral yang paling persisten, dan deposit biji utama zirkon adalah pasir yang dapat dipisahkan secara menguntungkan. Magnetit dan ilmenit adalah mineral yang cukup tahan dan terakumulasi di pasir. Konstituenti industri penting lainnya dari beberapa pasir adalah rutil, monasit, kasiterit, dan tentu saja emas dan logam platina. Sedimen hidrolisat sebagian besar terdiri dari mineral lempung. Pelapukan tropis sering menghasilkan aluminium hidroksida daripada silikat aluminium terhidrasi, dan menghasilkan lempung dan bauksit alumina tinggi. Dalam kedua proses, produk akhir mewakili konsentrasi aluminium di atas jumlah rata-rata di kerak bumi. Seperti yang ditunjukkan dalam diskusi tentang potensi ionik, banyak elemen, terutama yang berada dalam golongan 3 dan 4 dari tabel periodik, dapat diperkirakan mengendap dalam sedimen hidrolisat, dan data yang sedikit tentang unsur-unsur minor dalam batuan sedimen mendukung hal ini. Serpih menunjukkan konsentrasi unsur-unsur potensial ionik sedang dan unsur-unsur seperti kalium yang mudah diserap oleh partikel koloid. Mereka kadang-kadang diperkaya unsur kalkofil, mungkin dinamakan sebagai sulfida oleh H2S yang sering dihasilkan dalam lumpur laut. Sedimen hidrolisat yang paling menonjol dari sudut pandang geokimia adalah serpih bitumen hitam dan bauksit. Yang keduanya berasal dari kondisi yang agak khusus. Serpih hitam didapatkan perlahan di lingkungan laut yang sangat berkurang yang kaya bahan organik. Ion sulfida jelas ada dihasilkan oleh reduksi sulfat. Analisis serpihan hitam dicirikan tidak hanya oleh kandungan karbon organik yang cukup besar, tetapi umumnya juga oleh banyak belerang, terutama hadir sebagai FeS2. Pengayaan unsur-unsur minor berikut telah dicatat: vanadium, uranium, arsen, antimon, molybden, cuprum, nikel, kadmium, perak, emas, dan logam-logam golongan platina. Vanadium telah diproduksi secara komersial dari serpih tersebut, dan mereka jauh lebih signifikan daripada semua deposit utama sebagai sumber potensial uranium dalam jumlah besar. Telah dikemukakan bahwa unsur-unsur kecil diakumulasikan oleh aktivitas vital organisme yang sekarang diwakili oleh bahan bitumen, tapi ini jauh dari pasti. Dilihat dari sifat kalkofil dari banyak elemen ini, pengendapan dari larutan sebagai sulfida tampaknya merupakan penjelasan yang lebih masuk akal.
Peningkatan linear uranium dengan peningkatan kandungan karbon telah ditunjukkan di beberapa serpi ini. Tetapi ini tidak selalu menyiratkan bahwa uranium hadir dalam organisme yang melengkapi karbon. Kandungan uranium juga menunjukkan korelasi yang sangat baik dengan kelimpahan nilai ukuran koloid dalam sedimen. Ini mungkin menunjukkan bahwa uranium hadir dalam mineral lempung, yang dalam serpi hitam ini umumnya tidak lite. Bukti menunjukkan bahwa konsentrasi uranium bukanlah hasil dari aktivitas biologis, tetapi proses kimia kemudian mungkin terkait setidaknya sebagian dengan adanya bahan organik dalam sedimen. Beberapa serpi fosfat seperti formasi fosforia di Wyoming, Idaho, dan Montana menunjukkan fitur geokimia yang serupa, terutama dalam pengayaan vanadium dan uranium. Mereka tampaknya telah diendapkan dalam kondisi serupa, yaitu lingkungan laut yang kekurangan oksigen, di mana bahan organik terakumulasi dan laju sedimentasi sangat lambat. Bauksit memiliki pola pengayaan yang berbeda dan sering menunjukkan konsentrasi berilium, gallium, niobium, dan titanium. Dari gallium ini sebenarnya sedang diekstraksi sebagai produk sampingan dari produksi aluminium. Oksidat yang paling penting adalah besi hidroksida, yang jika murni akan menghasilkan biji besi yang mengendap. Mangan juga diendapkan sebagai sedimen oksida dalam bentuk mangan dioksida terhidrasi, dan deposit tersebut atau ekuivalen metamorfosisnya merupakan sumber penting biji mangan. Daya serap dari hidroksida besi dan mangan dioksida hidrat yang didapat sangat besar, karenanya banyak elemen minor ditemukan dalam sedimen oksida. Pola pengayaan berbeda, mangan dioksida terhidrasi sebagai koloid bermuatan negatif, mengadsorpsi kation, sedangkan besi hidroksida umumnya koloid bermuatan positif, mengadsorpsi anion. Unsur-unsur yang teradsorpsi ini terkadang dalam jumlah yang cukup untuk menjadi penting secara komersial, baik sebagai produk sampingan yang menguntungkan, misalnya nikel dalam beberapa biji besi sedimen, wolfram dalam beberapa biji mangan, atau sebagai pengotor yang merusak, misalnya seperti dalam beberapa biji besi. Vanadium, fosfor, arsenik, antimon, dan selenium telah dilaporkan dalam biji besi sedimen dalam jumlah yang lebih besar daripada kelimpahan rata-rata mereka di kerak. Lithium, kalium, barium, boron, titanium, kobalt, nikel, tembaga, molybden, arsen, vanadium, zinc, timbal, dan wolfram telah dilaporkan dalam konsentrasi penting dalam biji mangan. Sedimen karbonat yang umum tentu saja adalah batu gamping, yang pada dasarnya terdiri dari kalsit. Kalsium karbonat juga dapat diendapkan sebagai aragonit, tetapi diragukan apakah aragonit akan bertahan untuk waktu yang cukup lama dalam formasi geologi, karena cenderung berubah menjadi kalsit. Apakah kalsium karbonat awal disimpan sebagai kalsit atau sebagai aragonit mungkin memiliki konsekuensi geokimia yang signifikan. Struktur aragonit memungkinkan substitusi siap oleh kation yang lebih besar, seperti strontium dan timbal, tetapi bukan kation yang lebih kecil, sedangkan untuk kalsit kebalikannya benar. Oleh karena itu, unsur-unsur minor dalam batu gamping mungkin akan berbeda dalam jenis dan jumlah sesuai dengan sifat kalsium karbonat dalam sedimen aslinya. Penguapan secara kuantitatif tidak penting sebagai sedimen, tetapi sangat signifikan dalam interpretasi secara geologi. Secara geokimia, mereka memiliki minat khusus sebagai jenis endapan dengan cara pembentukan yang dapat dengan mudah direproduksi di laboratorium. Mereka tadi dijelaskan dengan baik oleh Stewart tahun 1963. Pada awal tahun 1849, Usiglio membuat eksperimen yang bertujuan untuk menjelaskan kondisi pembentukan endapan garam, tetapi hasilnya tidak memuaskan karena ia bekerja dengan air laut, solusi yang sangat kompleks yang gagal mengendapkan hasil yang dapat direproduksi. Kemudian, masalah itu ditangani dari arah lain oleh Van 't Hoff dan rekan-rekannya, yang memulai dengan mempelajari hubungan kelarutan semua senyawa yang mungkin dihasilkan oleh penguapan air laut. Bekerja pada awalnya pada 25 derajat, mereka menentukan hubungan keseimbangan dalam sistem air asin kedua komponen sederhana dan kemudian memperluas penelitian ini ke sistem multi-komponen. Penyelidikan serupa dilakukan pada 83 derajat dan reaksi spesifik yang melibatkan munculnya atau hilangnya senyawa individu dipelajari pada suhu reaksi. Keberhasilan Van 't Hoff dalam mengerjakan hubungan fase dan menerapkan hasil ini pada kejadian alami penguapan, terutama Stassford Deposito, adalah salah satu buah pertama dari penerapan prinsip-prinsip fisiokimia, dalam hal ini aturan fase untuk masalah geologi. Yang selanjutnya yaitu jumlah total sedimen.
Jumlah total sedimentasi selama waktu geologis jelas merupakan angka yang sangat penting untuk geokimia kuantitatif, dan sejumlah upaya telah dilakukan untuk menghitungnya. Perhitungan tersebut umumnya didasarkan pada data mengenai jumlah dan komposisi air laut, serta komposisi rata-rata batuan beku dan batuan sedimen. Jika kita dapat mengasumsikan bahwa kandungan natrium total air laut berasal dari pelapukan dan erosi batuan beku, jumlah ini akan sebanding dengan jumlah total sedimen. Clark menggunakan data berikut. Kandungan sodium laut sebanyak 1,14%, rata-rata kandungan sodium batuan beku sebanyak 2,83%, dan komposisi kerak 10 mil 93% litosfer dan 7% hidrosfer. Dari angka ini, rasio antara natrium oseanik dan natrium batuan adalah sekitar 1:30. Oleh karena itu, natrium di lautan setara dengan yang terkandung dalam 1/30 dari semua batuan beku di kerak bumi hingga kedalaman 10 mil. Fraksi ini berjumlah 54,8 kali 10⁻⁶ mil kubik. Namun perhitungannya dapat dikoreksi, karena didasarkan pada asumsi bahwa semua natrium terakumulasi di laut. Ini tidak begitu. Batuan sedimen mengandung natrium meskipun dalam jumlah yang jauh lebih kecil dari batuan beku induk. Clark mendapatkan rata-rata kandungan natrium batuan sedimen sebanyak 0,90% atau 35% dari rata-rata pada batuan beku. Jadi natrium asli kurang dari 65% telah berhenti di laut. Perkiraan jumlah batuan beku yang diperlukan untuk memberikan kandungan natrium laut sekarang harus ditingkatkan dengan faktor setidaknya 100/65 dari 54,8 kali 10⁻⁶ mil kubik menjadi 84,3 kali 10⁻⁶ mil kubik. Penyisian untuk peningkatan 10% volume batuan sedimen dari bahan baku induk oleh oksidasi, karbonasi, dan hidrasi memberikan angka sekitar 93 kali 10⁻⁷ mil kubik atau 3,7 kali 10⁸ km kubik untuk total volume sedimen yang dihasilkan selama waktu geologi. Ini sesuai dengan cakang batu setebal hampir 2.500 kaki yang menyelimuti seluruh bumi. Jika materi terbatas pada platform kontinental atau kira-kira sepertiga dari luas dunia, ketebalannya akan menjadi sekitar 7.300 kaki. Goldschmidt menggunakan prosedur yang agak berbeda untuk menghitung jumlah total batuan beku yang laku selama waktu geologis dan jumlah sedimen yang berbeda. Untuk setiap cm persegi permukaan bumi ada 278 kg air laut, dan karena air laut mengandung 1,07% natrium atau angka yang lebih lambat dari Clark minus 1,14%, 278 kg mengandung 2.975 kg natrium. Kandungan natrium rata-rata batuan beku box adalah 2,83% dan endapan sedimen sekitar 1%. Dalam proses pelapukan sejumlah material tercuci, dan Goldschmidt memperkirakan bahwa massa endapan sedimen adalah 0,97 dari batuan beku asli yang memunculkannya. Misalkan X adalah jumlah batuan beku yang terkikis per cm persegi permukaan bumi. Misalkan Y adalah jumlah sedimen klasik yang diendapkan per cm persegi permukaan bumi. Maka Y sama dengan 0,97X. Nilai 160 kg per cm persegi memberikan angka sekitar 3 kali 10⁸ 8 km kubik untuk jumlah total batuan beku yang laku selama waktu geologis, nilai yang mendekati yang diperoleh oleh Clark. Perhitungan ini mengabaikan dua faktor, natrium yang dikeluarkan dari laut selama waktu geologis dalam bentuk endapan garam dan yang ditambahkan melalui pernapasan vulkanik dan dalam larutan di perairan magmatik. Kedua item ini mungkin kecil dalam kaitannya dengan siklus natrium secara keseluruhan, dan mereka bekerja dalam area berlawanan. Selain itu, tentu saja perhitungan gagal memperhitungkan natrium yang mungkin ada di laut primitif. Natrium seperti itu akan mengurangi jumlahnya. Pelapukan yang diperlukan untuk menghasilkan kandungan natrium air laut saat ini. Goldschmidt juga menghitung jumlah kalsium dan magnesium karbonat dalam batuan sedimen. Dia memperkirakan kandungan rata-rata CO non-karbonat dalam batu pasir dan serping menjadi 0,6% dan menyimpulkan bahwa CaO yang melebihi angka ini hadir sebagai kalsium karbonat. Demikian pula jumlah rata-rata MgO non-karbonat diperkirakan 2,6%. Neraca untuk siklus kalsium dan magnesium dalam sedimentasi kemudian diturunkan sebagai berikut. Karena itu, jumlah kalsium dan magnesium karbonat berikut per cm persegi harus ada dalam sedimen.
dengan asumsi bahwa sumber magnesium karbonat dalam sedimen adalah sebagai dolomit CaMg kali CO3 dua kali. Kami memperoleh angka-angka ini 10.170 kg CaCO3, 4.372 kg CaMg CO3 dua kali. Maka jumlah total batuan sedimen per cm persegi permukaan bumi adalah 195 kg plastik, 10,2 kg batu gamping, dan 4,4 dolomit. Gabungan CO2 dalam sedimen adalah 6.562 kg per cm persegi. Dari gambar di atas dan kepadatan jenis batuan ini dapat dihitung ketebalan rata-rata total sedimen. Perhitungan Clark untuk total batuan sedimen dunia memberikan perkiraan ketebalan 2.500 kaki atau 762 meter. Kesepakatan antara tokoh Goldschmidt dan Clark adalah baik mengingat asumsi yang terlibat dalam kedua kasus. Perhitungan Goldschmidt telah diperluas dan disempurnakan oleh para peneliti selanjutnya. Hasil estimasi untuk jumlah relatif dari sedimen umum dikumpulkan pada tabel 6.7. Hasil selanjutnya tidak berbeda secara signifikan dari Goldschmidt, tetapi massa total yang dihitungkan telah meningkat pesat. Pentingnya perhitungan semacam ini tidak terletak pada penentuan secara tepat jumlah setiap kelas sedimen, tetapi lebih pada menjelaskan ciri-ciri umum siklus geokimia. Hasil perhitungan geokimia tidak sesuai dengan pengukuran lapangan persentase relatif dan jenis batuan sedimen. Pengukuran bagian stratigrafi secara konsisten memberikan presentasi batu gamping dan dolomit yang lebih besar daripada yang ditunjukkan dari perhitungan geokimia. Misalnya Leith dan Mead mengumpulkan data untuk 700.000 kaki batuan sedimen di Amerika Utara, Eropa, dan Asia dan memperoleh presentasi berikut: batu sepi 46, batu pasir 32, batu kapur dan dolomit 22. Kompilasi tersebut harus digunakan dengan hati-hati karena identifikasi suatu formasi sebagai batu gamping, batu pasir, atau sepi dapat menjadi sangat kasar. Sepi sering mengandung pasir yang cukup banyak, batu pasir dapat membawa banyak tanah liat, dan istilah batu gamping digunakan untuk banyak batuan dengan hanya 50% atau lebih karbonat. Namun demikian, jelas bahwa batuan karbonat lebih menonjol di kolom geologis daripada yang diperkirakan dari perhitungan geokimia berdasarkan turunannya dari batuan beku kontinental. Garrels dan Mackenzie telah membahas masalah ini dan menyajikan bukti untuk derivasi sebagian besar bahan sedimen karbonat dari perubahan batuan vulkanik bawah laut. Hasil perhitungannya terdapat pada tabel 6.7 pada kolom 5. Jelas memberikan kesesuaian yang lebih baik dengan proporsi batuan sedimen yang diamati. Garrels dan Mackenzie juga membahas variasi proporsi berbagai jenis batuan sedimen sepanjang waktu geologis. Mereka mencatat bahwa rasio jenis batuan sedimen menunjukkan perubahan mencolok selama 2x10⁹ tahun terakhir. Batuan karbonat membentuk 25% massa batuan sedimen berumur Phanerozoikum atau Kambrium baru-baru ini. Tetapi hanya sekitar 5% dari batuan yang berumur 600 juta tahun sampai 2000 juta tahun. Evaporate kira-kira 5% dari batuan Phanerozoikum, tetapi kurang dari 1% dari batuan yang lebih tua.